Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Video Manfaatan. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi relasi dan fungsi. Nanti akan ada penjelasan tentang apa itu relasi, apa itu fungsi, terus juga ada contoh dari relasi dan fungsi, cara mencari nilai-nilai fungsi, menggambar grafik fungsi juga ada nanti di dalam video ini. Oleh karena itu, simak pembelajaran ini dengan baik dan juga jangan lupa kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu di rumah aja, jaga kebersihan dan juga selalu jaga kesehatan kalian karena virus corona masih menyebar di mana-mana. Oleh karena itu stay di rumah aja. Oke. Next, untuk yang materi pertama itu ada relasi. Relasi itu kalau bahasa kitanya atau biasa-biasa kita mengertinya itu adalah sebuah hubungan. Nah, kalau dalam matematika, relasi itu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, jadi kalau kalian belajar kelas 7 kemarin itu ada yang namanya himpunan. Nah, relasi ini itu menghubungkan antara suatu himpunan dengan himpunan lainnya. Nah, contohnya nih, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan membahas tentang diagram panah. Diagram panah itu adalah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi adalah bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya, misalnya ada 4 orang anak, namanya itu Adi, Putri, Dika, dan Rizky. Nah, mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Adi menyukai warna merah, Putri menyukai warna ungu, Dika menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Hasil dari uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak, kita sebut dengan himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna. Kita sebut himpunan B. Nah, untuk hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Nah, untuk diagramnya seperti ini, ada Adi, Putri, Dika, dan Rizky. Nah, Adi dan Putri ini yaitu Adi itu menyukai warna merah, Putri menyukai warna ungu, Dika menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah juga seperti Adi. Maka hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah warna kesukaan atau warna yang disukai oleh himpunan A. Tadi ini himpunan A, yang ini himpunan B. Adi ke merah, Putri ke ungu, Dika ke hitam, dan Rizky ke merah seperti itu. Oke, setelah kita tahu relasi, kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Nah, yang barusan tadi kita bisa buat sebagai himpunan pasangan berurutan. Yang pertama ada Adi menyukai warna merah, Putri menyukai warna ungu, Dika menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Adi merah, maka kita tulis buka kurung, Adi, merah, tutup kurung, Putri ungu, Dika hitam, Rizky merah, tutup kurung lagi, dan buka kurung, tutup kurung. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y. Dengan X ini dibacanya elemen elemen A, dan Y merupakan elemen B, atau E ini bisa disebut sebagai anggota dari himpunan A dan himpunan B. Seperti itu. Kalau tadi ada diagram panah, kalau sekarang ada himpunan pasangan berurutan. Lalu yang ketiga itu ada diagram kartesius.
Nah, di materi sebelumnya itu, di bab sebelumnya ada koordinat kartesius. Nah, dalam materi relasi dan fungsi, kita menggunakan diagram kartesius itu untuk menyatakan relasi dalam matematika. Bisa juga digunakan dalam hal tersebut. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya, yaitu himpunan A, Adi, Putri, Dika, Rizky. Nah, setiap sekali bikin himpunan itu jangan lupa ya kurung kerawalnya. Dan himpunan B sama dengan merah, ungu, hitam. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius seperti di bawah ini. Nah, kita perhatiin. Nah, untuk Adi dan Rizky itu sama-sama warna merah. Lalu untuk Putri itu warnanya ungu karena dia itu menyukai warna ungu. Lalu Dika menyukai warna hitam. Nah, karenanya dapat digambarkan dalam diagram kartesius seperti ini. Ada Adi, Putra, Dika, Rizky, dan warnanya di sebelah kirinya atau di sumbu Y-nya seperti itu. Oke, kita masuk ke fungsi. Nah, setelah tadi kita belajar tentang relasi atau hubungan-hubungan, nah di fungsi ini juga merupakan relasi yang memiliki sebuah spesifikasi atau rumus tertentu dalam sebuah relasi. Nah, contoh, fungsi pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi kalau misalnya nanti ada anggota himpunan A yang mempunyai relasi lebih dari satu di himpunan B, maka dia itu bukan fungsi. Nah, terus semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Jadi ada 3 cara nih, yaitu diagram panah, himpunan berurutan, dan juga diagram kartesius. Maksudnya apa sih Pak yang tadi dijelasin? Nah, seperti ini. Yang pertama itu ini ada A, himpunan B, dan juga ada garis-garis panah yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi diagram panah di atas dapat disimpulkan ada domain. Domain itu yang ini. Daerah asal A adalah 1, 2, 3. Dan kodomain daerah hasil ini 1, 2, 3, 4. Dan rank fungsi atau hasil fungsinya 2, 3, 4. Jadi rank fungsi itu belum tentu semuanya dari kodomain. Tapi rank fungsi merupakan atau pasti dari anggota dari kodomain atau hasil dari daerah hasil tadi. Nah, semua fungsi itu dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F dalam kurung X dengan aturan F memetakan X ke menuju X 3X plus 3. Artinya fungsi F memetakan X ke 3X plus 3. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X plus 3. Sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X plus 3. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi Fx Ax plus B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah sebagai berikut nih. Fx sama dengan Ax plus B. Jadi ini fungsi atau bentuk fungsi atau rumus fungsi yang biasa atau nanti kalian akan dapatkan selama pembelajaran tentang fungsi. Lalu ada menentukan nilai fungsi. Nah, kalau tadi kita sudah tahu definisi dari fungsi, terus juga tahu tentang bagaimana cara menggambarkan fungsi itu, nah sekarang bagaimana cara menentukan suatu nilai fungsi. Contohnya nih, diketahui suatu fungsi fx sama dengan x plus 1 mempunyai daerah asal domain yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tentukanlah A daerah hasil fungsi tersebut. B, gambarlah fungsi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Lalu jawab. A daerah asal fungsi 1, 2, 3, 4, 5 dan rumus fungsinya fx sama dengan x plus 1. Sehingga diperoleh, kita masukin nih, kalau f1 berarti x nya kita ganti dengan 1 plus 1, 2. Kalau f-nya 2 kita ganti dengan 2 plus 1, 3. Kalau fx-nya 3, maka x-nya yang ini kita ganti dengan 3. 3 plus 1 sama dengan 4. F4 sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. F5-nya sama dengan x-nya dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Jadi daerah hasil dari F adalah
2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu untuk yang B, gambarlah fungsi tersebut dengan menggunakan diagram panah. Nah, pertama kita gambar dulu nih himpunan A-nya atau himpunan daerah asalnya, atau biasa kita sebut dengan domain 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada daerah range-nya atau hasilnya 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita tarik panah sesuai dengan yang tadi kita jawab di bagian A. Fx-nya 1, maka hasilnya 2, 2 maka hasilnya 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Seperti itu. Jadi diagramnya itu atau tarik panahnya itu sesuai dengan hasil yang kalian dapat pada saat mencari range atau hasil dari pemetaan tersebut. Nah, setelah kalian sudah tahu nih menentukan nilai fungsi, ada lagi nih contoh yang lain. Kalau tadi kan kita cuma dikasih fungsi dan juga daerah hasilnya. Nah, kalau yang ini agak sedikit berbeda. Diketahui fungsi f memetakan x 3x plus 3 pada himpunan bilangan bulat. Nah, tentukan yang pertama itu kalian suruh cari f3. Kalian tinggal ganti nanti x dengan 3. Yang B bayangan 2 oleh f atau x-nya min 2 sebenarnya. Lalu nilai f untuk x min 4 ini juga sama, kalian ganti x dengan min 4. Nah, untuk yang D, nilai x untuk fx sama dengan 6. Nah, ini terbalik. Kalian tahu hasilnya 6, tapi kalian nggak tahu nih daerah asalnya berapa, x-nya berapa. Nah, kalian diminta untuk mencari nilai x-nya. Yang E juga sama. Kalian tahu hasilnya pemetaannya 12, tapi kalian tidak tahu berapa domain atau asal dari 12 ini. Nah, jawabnya fungsi fx sama dengan 3x plus 3. Nah, rumus fungsinya fx sama dengan 3x plus 3. Nah, untuk yang A tinggal kita substitusi, x-nya kita ganti dengan 3. 3 ini kan dimasukin, x-nya jadi 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 3, 12. Kalau yang B, bayangan min 2 oleh f sama dengan f min 2. Jadi, f min 2 sama dengan 3 dikali min 2 ditambah 3 sama dengan min 3. 3 dikali min 2, min 6. Min 6 tambah 3 jadinya min 3. Maka, bayangan min 2 oleh f yaitu adalah min 3. Lalu yang C, nilai f untuk x sama dengan min 4. Ini sama, kita tinggal substitusi x-nya ke dalam rumusnya 3x plus 3, 3 dikali minus 4 ditambah 3 sama dengan minus 9. 3 dikali min 4, min 12. Min 12 tambah 3, min 9. Oh, agak low. Lalu yang D, nilai untuk x untuk fx sama dengan 6 adalah 3x plus 3 sama dengan 6. 3x sama dengan 6 min 3. 3x ditambah 3, x sama dengan 1. Nah, kalau ini kalian masukin 6-nya itu di akhir. Jadi 3x plus 3 sama dengan 6. Plus 3-nya jadi minus 3. 3x-nya sama dengan 3. Maka x-nya itu 3 dibagi 3, 1. Yang E, nilai A jika FA sama dengan 12. Nah, 3A ditambah 3 sama dengan 12. 3A sama dengan 12 min 3. 3A sama dengan 9. Maka A-nya 9 bagi 3, 9. A bagi 3 itu makanya A-nya sama dengan 3, seperti itu. Lalu ada lagi nih rumus kalau fx plus 1. Kalian bisa tulis, masukin rumusnya dulu. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Jadi tabel di atas itu gambarkan setiap himpunan pasangan berurutan pada bidang koordinat kartesius. Jadi kalian tulis 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Kalau misalnya kalian disuruh gambar grafiknya, caranya seperti ini. Kalian tentukan dulu y-nya berapa atau hasil dari pemetaannya berapa, lalu kalian tulis di dalam bidang koordinat kartesius. Ini adalah contoh soal yang ada di koordinat kartesius di materi sebelumnya. Kalian bisa cek di video Bapak sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Jangan lupa tinggalkan feedback di video Bapak ya, seperti like, komen, dan subscribe. Bapak harap kalian bisa mengerti. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya via WhatsApp atau di komen. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bapak ucapkan terima kasih. Stay at home, stay clean, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.